Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Alfianita, Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dalam pergantian atau perubahan hukum dasar negara Republik Indonesia. Adapun yang pertama yaitu kita akan menjelaskan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1945. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial, sebagai kedudukan presiden, kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Namun, sebagai negara muda yang baru memperoleh kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar 1945 belum bisa dikenakan secara murni, dan konsekuensinya karena bangsa Indonesia masih fokus pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Adapun landasan yuridis Negara Kesatuan Indonesia antara lain sebagai berikut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut menunjukkan satu kesatuan bangsa Indonesia dan satu kesatuan wilayah Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata kesatuan dalam pasal tersebut menunjukkan bentuk negara, sedangkan kata republik menunjukkan bentuk pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan secara murni, seperti yang diajarkan Montesquieu dalam ajaran Trias Politica. Undang-Undang Dasar 1945 lebih cenderung menganut prinsip pembagian kekuasaan. Dalam prinsip pembagian kekuasaan antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, masih dimungkinkan adanya kerjasama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut Undang-Undang 1945, kekuasaan-kekuasaan dalam negara dikelola oleh legislatif dan yudikatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini adalah undang-undang pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. Secara umum, Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus, yang disebut dengan daerah istimewa. Daerah otonom khusus yang diberi nomenklatur daerah istimewa adalah daerah kerajaan atau kesultanan dengan kedudukan daerah swapraja yang telah ada sebelum Indonesia merdeka dan masih dikuasai oleh dinasti pemerintahannya. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki 3 tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda, yaitu undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur pemerintahan daerah. Pemerintahan lokal terdiri dari legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD, sedangkan eksekutif terdiri dari Dewan Pemerintahan Daerah DPD. DPR mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri, sedangkan anggota DPR dipilih dalam sebuah pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang Pembentukan Daerah. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun. Jumlah anggota DPRD juga diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Indonesia Timur. Beberapa hari sebelum tercapainya persetujuan antar negara di Yogyakarta dengan pemerintah RIS yang juga bertindak atas nama NIT dan NST untuk membentuk negara kesatuan dan untuk menyesuaikan pemerintahan daerah dengan keadaan yang akan datang. Pada tanggal 15 Mei 1950, ditetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Pemerintahan Daerah-Daerah Indonesia Timur. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 sengaja dipersiapkan dan ditetapkan untuk menyongsong pembentukan atau reintegrasi negara kesatuan, terutama penyesuaian bentuk ketatanegaraan wilayah
NIT terhadap bentuk negara kesatuan. Selanjutnya, saya akan membahas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemerintah menganggap perlu untuk mengundangkan sebuah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berbunyi 1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang dan memandang dan mengikat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. Dan yang kedua yaitu kepada daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dan yang ketiga, dengan undang-undang dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya. Pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hanya mengatur dasar-dasar desentralisasinya yang tidak bermakna ganda sebagaimana pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang selain memuat dasar-dasar desentralisasinya juga memuat dasar dekonsentrasi, khususnya yang terdapat dalam penjelasannya. Dalam mewujudkan kedudukan DPRD sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan daerah, DPRD mempunyai beberapa kewenangan. Berpedoman pada beberapa kewenangan yang dimaksud, bisa kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, lebih luas bila dibandingkan dengan undang-undang terdahulu. Bahkan di dalam undang-undang ini tidak ada pengaturan pengawasan pemerintahan terhadap keputusan-keputusan daerah tingkat 2 dan 3 sebab Menteri Dalam Negeri hanya dapat mengawasi secara langsung sampai pada batas daerah tingkat 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang penyerahan tugas-tugas pemerintahan pusat dalam bidang pemerintahan umum, pembantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangan kepada pemerintahan daerah. Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 mengalami perubahan pada tahun 1959 karena penyesuaian dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penyesuaian pada tahun 1959 dilaksanakan dengan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Menurut peraturan ini, pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif, kepala daerah dengan dibantu Badan Pemerintahan Harian atau BPH, dan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pada masa berlakunya Penpres Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah ini, sistem politik nasional didasarkan pada demokrasi terpimpin, sehingga sistem pemerintahan daerah juga mengikuti ke arah kebijakan demokrasi ini. Tuntutan ekonomi seluas-luasnya bergeser kepada keharusan sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan yang pada waktu itu diberi etiket demokrasi terpimpin. Demikianlah penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.